Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Bib. Dari mana antum? Ane dari Kalibata, Bib, tadi. Nah, ane lagi jalan, kebetulan ketemu teman ane nih, Bib, nih. Dia lagi diem aja dah, duduk kayak termenung. Ane kesianan, ane bawa dah. Nah, ane lihat dia emang dia lagi banyak masalah emang, Bib. Banyak masalah dan ane pun bingung ngasih nasihatnya gimana. Ya akhirnya ane bawa kemari dah. Nah, ane keburuannya aja. Dia banyak masalah, nyari masalah. Kayaknya emang dia mungkin banyak masalah kayak gini. Iya, Beb. Ane Indra, Beb, sebelumnya Afwan. Jadi tadi ketemu Abang Derobi lagi diem di RPTM lagi bingung. Ane tuh lagi apa ya, masalah anak muda tuh bilangnya insecure, Beb. Jadi ane berasa nggak percaya diri kalau ngeliat sosial media teman-teman. Banyakan stres berarti ya? Iya, Beb. Udah teman-teman ane udah banyak yang sukses. Jadi jabatannya tinggi, udah yang nikah. Ane mah gini-gini aja, Beb. Kadang ane ngikutin gaya hidup mereka malah jadi keblinger. Jadi apa? Jadi stres. Jadi aneh tadi bengong aja. Jadi hidupannya sekarang ya untung ditemuin di daerah katanya mau dibawa ke apa? Ke Habib. Ke dukun nih. Ke Habib. Kebanyakan orang datang ke Habib mintanya kayak orang perdukunan. Oh gitu, Bib. Ya, orang baik masalah bisa ke dukun. Alhamdulillah ada dikasih jalan ketemunya Habib kan dukun ya. Alhamdulillah. Iya, Bib. Gitu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus nggak bunuh dirinya, Bib? Emang orang sekarang sebenarnya bukannya banyak masalah, dia banyak nyari masalah hidupnya. Kalau nggak nyari masalah, insya Allah nggak ada masalah dalam kehidupannya. Oh gitu. Nah, kalau stres biasa, namanya hidup bawaan, ada naik, ada turun, ada pusing, ada enak, ada nyaman, ada seneng, ada susah. Itu sih manusiawi banget. Masalahnya manusia sekarang siapa sih yang mau diikutin dengan jalannya siapa? Dia punya prinsip. Kalau dia mau ikutin orang-orang yang di atas ya berat kalau dia nggak punya kemampuannya. Tergantung orangnya, bawa dirinya masing-masing. Kalau dia punya keinginannya besar, dia harus punya semangat besar. Kalau dia punya keinginannya jadi orang yang banyak harta, ya harus kerja keras. Semuanya rezeki sebenarnya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada satupun yang luput, tapi tetap kerja, usaha, ikhtiar itu kewajiban seorang manusia untuk mendapatkan segala kesuksesan, segala yang diinginkan harus bil jiddi, dengan kesungguhan. Iya, kadang aneh juga apa ya? Kadang timbul rasa nggak percaya kali jadi jatuhnya seuzon sama Allah. Kadang nih kok Allah gini banget ngasih kehidupan gitu. Aneh kok orang-orang bisa kayak gini, aneh nggak bisa kayak gitu. Jadi lebih ke nggak ada arah tujuannya nih hidup gitu. Jadi kadang stres sendiri gitu, Bib. Ya kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu berprasangkanya buruk karena dia membandingkan ya, orang lain dengan keadaan dirinya, sehingga dia tadi itu prasangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya mulai keluar yang nggak bagus-bagus. Dia dalam satu syair dikatakan jasa afi'lul mar'i sa'addununuhu. Kalau orang udah punya kerjaan yang nggak beres mulu, pasti prasangkanya nggak beres semua. Ya kerjaannya maksiat, ya pasti dia ngurang-ngurang Allah Subhanahu wa ta'ala-nya yang nggak pantas. Pengennya Allah, semuanya kesenangannya diturutin, semua yang maunya dia diturutin, akhirnya kalau nggak dikasih ya pasti ngudumel, marah sama Allah. Itu bawaan dari kesalahan diri, perbuatan amaliyah sehari-harinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala udah nggak beres. Begitu juga sama orang. Ketika kita berbuat buruk sama orang, pasti kita perasaan buruk sama orang. Gitu ya. Jadi sesuai kebiasaan kelakuannya sehari-hari, amaliyahnya kalau kita bahasain. Pantas kita agama cari temen yang baik-baik kali. Betul. Ini punya temen gitu lah. Oh jangan saya juga sih. Lagi Iya juga. ketemunya tadi dereng ngapain? Iya juga ya. Aduh, jadi kalau buat aneh sekarang gimana dulu ya gitu, apa yang harus aneh lakuin gitu biar aneh kan ngeliat orang tuh nggak irian, nggak apa ya, nggak hilang kepercayaan diri gitu. Kalau jalan untuk orang berubah diri ya pertama harus lingkungannya harus berubah dan dia punya tekad. Nah, karena itu ya, kalau bahasa agamanya syarat taubat lah. Syarat taubat itu harus dia
punya tekad benar-benar nggak mau lagi lakuin yang dia dulu-dulu dikerjain, hal-hal yang bagi dia nggak bermanfaat, nggak berguna, dan akan membuat dia makin stres, makin susah hidupnya. Dia tinggalin hal-hal seperti itu. Tekadnya dia untuk merubah hidupnya lebih bagus, lebih baik lagi. Udah tekadnya keluar, semangatnya keluar, dia harus juga ada penyesalan, buang-buang waktu yang udah berlalu dari hidupnya, dari masa dan umur yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang udah dikasih sama Allah banyak yang diabaikan, banyak yang nggak disyukurin sama dia. Mesti dia benar-benar nyesel benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala dan punya keinginan untuk merubah. Itu yang paling penting juga, perubahan diri. Gimana caranya tadi itu? Harus jauhin orang-orang yang membuat dia menjadi terpuruk, menjadi stres, menjadi susah, menjadi dia bermaksiat. Itu awal tuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima." Allah yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Allah inginkan kalian itu taubat sama Allah, kembali sama Allah, sadar sama Allah, dekat sama Allah. Tapi orang-orang yang udah bermuat maksiat, terkadung dia terjerumus di dalam kemaksiatan, Allah pengen orang-orang lain sama dia berpaling dari Allah sejauh-jauhnya. Jadi kalau kita ngikutin orang-orang yang udah bermaksiatnya, wah susah deh kita buat balik sama Allah Subhanahu wa taala kalau masih di lingkup mereka. Pasti aja digoda-godain, masih diajak-ajak. Ini kan teman banyak nih, teman lingkungan dari kecil gitu. Beberapa dari mereka ya yang kayak Habib bilang banyak melakukan maksiat gitu-gitu. Nah kita tuh baiknya tuh benar-benar tinggalin tuh mereka, nggak usah kenal, nggak usah ini papasan itu buang muka dah. Bagaimana kan dia makanya maknanya ninggalin mereka bukan ninggalin secara ekstrim gitu, nggak mau kenal lagi dengan mereka, nggak mau dekat dengan, duduk bareng dengan mereka itu diminimalisir. Oh gitu. Untuk bercakap, berdialog, kontennya agak banyak, terus ngobrolnya agak panjang, itu juga diminimalisir. Untuk awal-awal perubahan ya, kita menunjukkan ke arah perubahan aja. Untuk menarik diri dari mereka nggak mesti langsung begitu. Mungkin orang juga kaget nanti dengan kitanya juga akhirnya dibilang apa ya, dia kebingungan sendiri nyari teman nanti. Nggak punya teman akhirnya gitunya. Kalau lebih bagus kita bisa lakukan secara totalitas ya bagus. Tapi biasanya kayak kita nih orang awam ya nggak bisa begitu. Yang penting ada niat perubahannya. Prosesnya itu berjalan perubahan. Kita lihat cara ngobrolnya teman-teman kita udah nggak beres, kitanya ya permisi, kita jalan. Yang penting ada niatan untuk merubah diri kita dalam kadar lingkungan. Kami cari temen yang baik-baik dulu. Udah nanti Ane coba cari di mana ya, di Tinder kali ya. Lu nyari jodoh. Nyari teman yang baik di mana sih, Bang? Ane bayarin dah kalau ada. Oh iya dibayar. Kayak boleh gue. Di majlis kayaknya. Di majlis ya. Jadi gini Bib, kebanyakan apa ya, keseringan kalau bikin insecure tuh ngeliat orang udah sukses. Jadi arti kesuksesan tuh dalam hidup tuh kadang aneh tolak ukurnya harta. Tolak ukur kebahagiaan, ketenangan hati tuh kadang harta. Nih orang udah enak nih karena duitnya banyak, karena rumahnya besar. Kayak gitu Bib. Sebenarnya tolak ukur hidup yang damai itu gimana sih Bib yang aneh bisa lakuin gitu? Kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kebahagiaan itu ketika kita masuk dalam surga. Amin. Nah, ya kan? Kata Rasulullah SAW itu dia yang dinamakan atamun nikmah. Atadruna ma huwa tamamun nikmah, kata Nabi. Apakah kalian tahu apa sih sempurnanya nikmat itu? Para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan tamamun nikmah dukhulul jannah. Kesempurnaan nikmat itu masuk surga. Kalau dalam keseharian kehidupan kita memang banyak pandangan-pandangan yang mengatakan sukses itu dengan jabatan, sukses itu dengan harta. Itu nilai orang-orang duniawi. Orang-orang duniawi dia berkata pasti
Pertama yang harus dimiliki harta, karena dengan harta kita bakal bisa berbuat apa aja. Tapi setelah punya harta nggak puas pasti dia harus mempunyai power untuk menjaga hartanya itu dengan jabatan. Paling tidak sampai kepada tingkatan dia menguasai orang-orang yang punya jabatan di atasnya lagi itu menjadi amir. Kalau presiden seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku dulu punya segalanya, tapi aku nggak merasa puas dengan apa yang kumiliki, sehingga aku cari lagi, aku naik, ingin punya jabatan. Setelah jabatan aku nggak merasa puas, dan aku akhirnya mencari puncaknya, yaitu menjadi Amirul Mukminin, dia menguasai segalanya. Tapi akhirnya semuanya itu tidak kurasakan hampa di dalam diriku, sehingga aku melihat hakikatnya nikmat itu kebersamaan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesuksesan yang abadi. Pada hakikatnya itu memang kesuksesan yang abadi, kenikmatan yang luar biasa itu ketika orang sudah merasakan dekat dirinya kepada Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain-lain hanya sekedar ya bias-bias kehidupan. Yang mau senang ya harta, yang mau kuat ya jabatan, itu bias-bias kehidupan. Dan kalau dibilang bermasalah nggak sih orang punya keinginan sukses dengan harta benda? Bermasalah kalau dia nggak punya dasarnya dia salah. Ya, jadi kalau dia nggak punya keilmuan untuk menahannya, itu godaannya bakal kencang. Tapi kalau dia punya dasar keilmuan, ketika datang harta, bagaimanapun bentuknya dia bisa ngelolanya dengan baik. Ni'mal malus salih fir rajulus salih. Sebaik-baik harta yang baik di tangan orang-orang yang baik. Sebenarnya udah paham belum lo? Sama paham. Udah lega, udah masih ada pertanyaan lagi? Iya, sebenarnya sebetulnya udah lebih lega karena mungkin arah hidupnya sekarang lebih terarah. Karena kalau mau damai di dunia akhirat ya tujuannya. Ente dari mana? Anda lupa nih. Dari mana ente? Orang diajakin Bang Derobi. Dari mana asalnya ente? Oh, asal dari Seminggu. Seminggu. Pantesan mana di rel. Iya, tadi ada kebetulan anak rel. Ada tuh grup anak rel. Ada keluar aja kali di WhatsApp-nya. Keluar aja dah. Nggak manfaat tuh, Bang. Nggak jelas hidupnya ntar. Iya, setiap hari mainin kerikil rel aja. Ya, khair insyaallah. Alhamdulillah udah mulai udah arah hidupnya sekarang udah terarah. Kalau tujuannya ternyata harus Allah sama Rasul dulu. Gitu ya, Bib ya, kurang lebih. Udah Bib, kalau gitu Bib, kayaknya udah jelas. Nah, insyaallah nanti kalau ada apa-apa nanti kita kemari lagi Bib ya, nanya-nanya. Insyaallah. Ini kebetulan teman-temannya juga tadi bareng berdua mau bunuh diri. Ini selamatin dulu kali yang nanti ya. Kasihan deh. Salah malah Bib. Ya, khair ya, marhaba. Ya, assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.